Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan, rahmat dan kasih sayang-Nya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga terlimpah curah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, para sahabat dan umatnya yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi ini berbincang tentang janji Allah kepada orang-orang beriman. Hati seseorang biasanya sangat senang kalau dikasih janji. Itu ibu-ibu senang kalau dijanjiin sama suaminya. Mi, kapan-kapan kita makan gorengan di depan gerbang Madinah ya. Insya Allah nanti kami ajak bakso di depan Mekah, gitu kan ya. Itu kalau digituin pasti seneng banget, gitu kan ya. Janji itu membuat hidup kita lebih bergairah, punya semangat, punya energi ketika ada sesuatu yang dijanjikan ya. Maka pernikahan itu merupakan sebuah perjanjian. Kenapa jenengan ketika dilamar itu senang? Karena ada janji-janji tentang masa depan yang akan datang dalam hidup kita ya. Walaupun tidak terucap, tetapi kalimat qabiltu zawajaha itu merupakan janji bahwa dia akan menyayangi kita, mencintai kita, melindungi kita, memenuhi hak dan kebutuhan kita, mencukupi apa yang menjadi impi dan harapan kita. Itu lafaz daripada qabiltu, maka disebut sebagai misaqon ghalidho, perjanjian yang sangat berat, perjanjian yang sangat kuat ya. Nah jemaah sekalian, sayangnya manusia itu banyak yang tidak kuat untuk memenuhi janjinya ya. Dari sekian banyak janji suami jenengan, berapa yang belum terwujud Bu ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita tidak berbicara tentang janji manusia. Yang pasti hati-hati dengan janji manis. Biasanya semua yang bermulai dari manis itu bisa berujung kepada diabetes, gitu kan ya. Jadi kalau makanannya manis, sering kemakan janji manis, nanti hati jenengan kena diabetes gitu. Kalau sudah kena diabetes, masya Allah itu berat sekali ya. Maka jangan percaya sama orang yang janjinya manis begitu, karena ya semua yang bermula dari yang manis-manis itu ujungnya biasanya sangat pahit dan menyakitkan ya. Nah jamaah yang dari mata Allah, namun Allah sudah berjanji, manusia berjanji, Allah berjanji, dan Allah katakan apa? Wa'dallahi haq, wa'dallah la yukhlifu wa'dah. Ini ada janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Wa'dahu haqqun, janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak paham. Lalu Allah jelaskan siapa orang yang tidak paham dengan janji Allah. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, yaitu mereka yang hanya paham tentang
urusan dunia. Mereka yang ngerti penampakannya saja, mereka tidak ngerti apa yang ada di balik dari kehidupan dunia. Mereka tidak paham tentang kehidupan akhirat. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tetapi kebanyakan manusia ghafil, lalai terhadap urusan akhirat. Nah, di sini ada yang harus digarisbawahi, penting sekali. Ketika kita pengen yakin dan percaya bahwa janji Allah itu pasti, bahwa janji Allah itu benar, ada syarat dan ketentuan. Apa itu? Jangan sampai hanya melihat penampakan dunia saja. Jangan hanya menggunakan pandangan mata belaka, tapi gunakan mata batin, gunakan hati, gunakan cara pandang akhirat. Karena kalau orang itu hanya melihat sesuatu dengan pandangan dunia, pasti dia menganggap Allah ingkar janji. Pasti dia menganggap Allah menyelisihi janji. Tapi kalau dia mampu melihat dengan kacamata akhirat, dia menggunakan mindset akhirat oriented, dia akan percaya tidak ada janji Allah yang diselisihinya. Nah, ini penting ya, karena berapa banyak orang yang mengatakan, mana katanya kalau doa dikabulkan, ini sudah puluhan tahun doa nggak ada hasil. Mana katanya kalau infak sedekah nanti kaya raya, makin banyak makin melarat kondisi saya. Nah, ini orang-orang yang semacam ini, walakin aksarun nasi la ya'lamun, kebanyakan manusia tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena ya'lamuna dhahirun minal hayatid dunya, mereka cuma paham dunia yang lahir saja, wa hum anil akhiratihim ghafilun, tapi mereka lalai terhadap urusan akhirat. Mereka tidak mendalami tentang seperti apa cara kerja janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memahami janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar, jangan hanya menggunakan kacamata dunia. Nah, mari kita lihat bagaimana orang yang memiliki kacamata akhirat, dia akan betul-betul menyaksikan tidak ada satupun janji Allah yang dikhianatinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, kenapa kita perlu menikmati, mempelajari dan mengetahui janji-janji Allah? Di awal tadi sudah saya sebutkan, janji itu bikin hidup kita bergairah. Janji itu membuat kita jadi lebih semangat. Janji itu membuat kita nggak berputus asa. Bayangkan kalau Anda sedang punya problem banyak utang, nggak punya uang, tunggakan numpuk bertahun-tahun, tapi Anda ketemu dengan teman lama, teman SD atau SMP yang Anda pernah kenal, dia baik hati, kaya raya, pinter, selalu menolong dan membantu. Dan ketika Anda datang ke tempatnya, kemudian Anda curhat tentang masalah Anda, lalu dia mengatakan, kamu kenal saya kan sejak kecil, ya jangan khawatir, nih ATM saya bawa, ya ini nomor PIN-nya, digitnya nggak banyak sih, tapi di atas 10 miliar lah, gitu ya. Terus jenengan dikasih gitu, kira-kira wajah jenengan berubah nggak setelah pulang dari rumahnya? Ya, yang tadinya sedih, kecewa, ya pulang itu wajah berbinar-binar, bahagia. Kenapa? Anda percaya sama janjinya. Nah, sekarang mari kita perhatikan manusia yang bisa berubah omongannya saja Anda bisa percaya karena track record bahwa dia baik hati sama kita. Sekarang kurang baik apa Allah sama kita? Nah, apakah masih punya kepercayaan kepada janji Allah? Nah, ini pentingnya kita mempelajari janji-janji Allah supaya hidup kita yang tadinya menderita, resah, gelisah, putus asa berubah semua menjadi lebih semangat dan lebih bergairah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji yang pertama adalah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum, ya, wa iz ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Allah memaklumatkan, ketika Allah azana, Allah azan. Azan itu artinya apa? Mengumumkan, memandangkan, memberitahu. Azan itu adalah pemberitahuan.
pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Wa izda azzana rabbukum, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahu kepada kalian. Apa yang Allah beritahu kepada kita? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini janji yang pertama. Janjinya adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Bapak Ibu sekalian, ini kaidah penting. Bahkan syukur itu separuh daripada iman. Separuhnya adalah sabar. Syukur dan sabar itu ibarat satu keping dengan dua sisi mata uang. Satu keping logam mata uang dengan kedua sisinya. Jadi tidak mungkin ada mata uang logam yang tidak memiliki dua sisi. Pasti ada dua sisi, kiri dan kanan. Ya. Nah, yang sebelah kirinya itu adalah syukur, sebelah kirinya adalah sabar, sebelah kanannya adalah syukur. Maka orang yang tidak punya kemampuan bersyukur, tidak mungkin dia bertahan dengan kesabaran. Ya. Atau kalau dibalik, hanya orang-orang yang memahami makna sabar yang mampu untuk bersyukur. Syukur dengan sabar tidak bisa dipisahkan. Bahkan ya syukur itu kadang-kadang bentuknya dengan cara bersabar, dan sebaliknya sabar itu penampakannya harus dengan banyak bersyukur. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, biasanya kita memahami la in syakartum la azidannakum itu dengan makna-makna yang normatif. Contoh, kamu tuh kalau dikasih duit itu bersyukur dengan cara apa? Infak, nanti ditambah sama Allah. Allah janji kalau infak 1 dibales 10, bahkan dibales 70, bahkan sampai 100 kali. Jamaah sekalian, nah kalau orang beriman, dia akan memahami janji-janji itu bukan hanya dengan matematika duniawi. Nah, ada orang-orang yang materialistik, mendengar janji Allah seperti ini, dia membuat matematika, ya, pakai logika dia. Infak 1000 jadi 100.000. Ya, lebih konyol lagi, dia membuat kepastian. Pasti, janji Allah itu pasti. Jadi kalau kamu infak 1000, nanti diganti sama Allah jadi 100.000. Padahal itu kan logika kita yang menggunakan pendekatan duniawi. Nah, orang yang pendekatannya sebatas ini, dia akan banyak kecewa. Ya tidak? Ya, ketika kemudian itu tidak terwujud, ketika dia mencoba infak, lah kok keluar dari masjid setelah dia tadi infak 2000 malah keserempet mobil. Itu loh, ya. Kalau pendekatan dia adalah pendekatan duniawi semata, maka adanya adalah kecewa. Maka bersyukur yang dijanjikan Allah akan ditambahkan, tidak selalu bentuknya dilipat gandakan. Walaupun bukan berarti kemudian nggak mungkin akan dilipat gandakan, ya, bukan begitu. Kenapa? Faktanya ada memang orang yang tadi pagi infak 10.000 kok sorenya dapat rezeki 1 juta, ada nggak, Bu? Ada. Tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa pasti akan terjadi demikian. Kenapa? Karena Allah punya sifat fa'alul lima yurid. Allah berbuat sesukanya, tidak boleh diatur-atur dengan logika manusia. Allah tidak terkena hukum, aturan, dan undang-undang logika manusia. Allah itu berbuat semaunya. Allah yang punya semuanya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaidah ini penting supaya ketika kita memahami janji Allah kalau bersyukur akan ditambah, bentuknya tidak harus selalu pelipatan. Anda sedekah 10.000 kok jadi 1 juta, itu bisa terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi, bukan berarti janji Allah tidak terbukti. Kenapa? Ada makna lain dari la in syakartum la azidannakum, yaitu apa?
Syakartum di sini ya, la azidannakum, ditambah itu bisa jadi ditambah secara rasa, tidak harus ditambah dalam bentuk fisik atau zatnya. Contoh ditambah secara rasa ya, contoh ditambah secara rasa. Ibu-ibu tahu ya, bapak ibu, kaki kita tuh kalau dinilai ada yang mau ditukar dengan 2 miliar sepasang kanan kiri ya. Pertanyaannya, apakah Anda bisa merasakan betul setiap hari nikmat kaki? Kadang-kadang kita rasakan nikmat, tapi seringkali merasakannya kapan? Ketika sedang sakit, ketika sedang terkilir ya, ketika kaki kita sedang bengkak, ketika kesleo, baru kita bisa merasakan nikmat kaki. Ketika tiap hari kita jalan, lari, pulang pergi kemana sana kemari, nikmat kaki itu tidak kita rasakan. Maka pada saat ini cerita saja ya, seorang anak kecil mengeluhkan sepatunya robek, dia minta dibelikan yang baru sama bapaknya. Bapaknya tidak punya uang, lalu dia menangis, ngerengek, tantrum. Bapaknya mengatakan, "Nak, coba lihat tetangga sebelah itu yang tidak punya kaki." Ya, tiba-tiba punya kaki itu jadi sebuah nikmat yang besar. Ya, sepatunya tidak berubah, tetap robek, tapi begitu dia mengingat bahwa ketika dia bersyukur, iya ya, kenapa saya mengeluh hanya gara-gara punya sepatu yang sudah sedikit robek, sementara ada tetangga dia yang tidak punya kaki, sehingga nggak mungkin dia akan menggunakan sepatu. Nah, disitulah rasa syukur membuat dia jadi bertambah. Bertambah apa? Bertambah nikmatnya, bisa merasakan nikmat kaki. Karena selama ini nikmat kaki nggak dirasakan. Maka saya lupa nih, Syekh An-Nablusi atau siapa yang mengatakan, hati-hati ada penyakit namanya penyakit senyap. Apa itu penyakit senyap? Yaitu penyakit yang dia dicabut rasa syukurnya. Ya. Apa di antara ciri-ciri penyakit senyap? Di antaranya seorang suami yang pulang di malam hari atau sore hari setelah dia bekerja seharian penat di luar, kembali ke rumahnya, dia dapati anaknya dalam keadaan sehat, istrinya dalam keadaan sehat, rumahnya bagus, tidak kebakaran, tidak kebanjiran, tidak kena gempa, tidak kena longsor, tetapi bagi dia itu biasa-biasa aja, bukan sebuah nikmat, sehingga dia nggak perlu bersyukur, nggak perlu dia ungkapkan ketika pulang ke rumah, alhamdulillah, masya Allah, anakku sehat, segar bugar, istriku ceria, senyum dan sebagainya. Itu dianggap tidak nikmat. Ini namanya penyakit senyap. Ibu-ibu bisa belanja di mall, bisa membayar isi keranjang dengan uangnya tanpa beban, tanpa merasa sesuatu, dan tidak dengan anggap sebagai nikmat. Biasa saja aktivitas itu. Tidak ada ucapan alhamdulillah bisa belanja. Tidak sebagaimana warga Sudan atau warga Gaza yang mereka mati-matian berebut sepotong roti atau segelas air. Ya, nggak ada perasaan bahwa ini nikmat yang sangat besar. Itu dianggap sesuatu yang biasa. Ini namanya penyakit senyap, gitu kan? Ya. Jenengan mau tidur, memejamkan mata tinggal terpejam, tarik selimut tinggal tarik selimut, berbaring tinggal berbaring. Nikmat itu tidak diucapkan alhamdulillah ya Allah bisa menikmati tidur begini. Ibu-ibu sekalian, ini sekedar cerita saja bahwa ternyata bisa tidur gelebak kanan kiri itu nikmat yang sangat mahal. Saya lupa, tapi sekitar 10 atau 9 tahun yang silam saya kena musibah pulang dari kajian di Cirebon, kecelakaan tulang bagian sini patah. Ya, sehingga dioperasi oleh dokter kunjung, tetapi karena kondisi fisik yang belum memungkinkan, harus ditambah ini, harus dikasih cairan itu, selama hampir 1 pekan operasi belum bisa dilangsungkan. Barulah hari ke-7 setelah berbaring 7 hari operasi bisa dilaksanakan, dan selama 7 hari itu geletak, nggak bisa miring kanan, nggak bisa miring kiri. Dan saat itu saya berhayal, berandai-andai, masya Allah ternyata bisa meluk guling itu nikmat luar biasa.
Itu serius Bapak Ibu, karena memang waktu itu hanya bisa terlentang, goyang kanan sedikit sakitnya luar biasa, goyang kiri juga sakit, bangun nggak memungkinkan, ya. Dan pada saat itu ternyata bisa tidur miring kanan atau miring kiri, apalagi dengan miring kanan kok melihat wajah suami, gitu ya. Malam hari di atas ranjang itu nikmat yang sangat besar, maka jangan membelakangi, gitu ya. Ya, serius Bapak Ibu. Enggak, saya memahami psikologi. Ibu-ibu tolong dipahami ya. Bapak-bapak tuh nih umurnya sudah 50 tahun ke atas, pengennya tidur itu bareng gitu loh. Ya, enggak pengen sendiri. Sendiri itu nikmat yang sangat mahal. Maka coba sampai Nabi mengajarkan waj'al akhiru kalamika, ya. Kan wirid sebelum tidur itu banyak ya. Ya, ada bismika Allahumma ahya wa amut, ada baca ayat kursi, ada baca qul, ada baca surah al-isra, ada baca surat al-mulk, ya. Tetapi Nabi mengatakan wirid terakhirnya adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan jiwaku padamu. Karena kita mau tidur nggak sadar, gitu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahku kepadamu, ya. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan semua urusanku kepadamu. Ufawwidu amri ilaika, karena mungkin siang tadi ada urusan yang belum rampung, ada pekerjaan yang belum selesai, mau tidur masih kepikiran besok ini itu belum rampung, persiapannya belum cukup, maka apa? Fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusan kepadamu. Kalimat terakhir yang indah ya. Wa alja'tu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu. Ibu-ibu senderan sama tembok aja nikmat banget kan Bu, ya. Coba menghayal ya Allah, nyender sama Allah, ya. Coba dengan renungkan Bu. Ketika mengucapkan wa alja'tu dhuhri ilaika, aku sandarkan punggungku kepadamu, itu nanti dengan merasakan nyes begitu ya. Nah, dihayati benar-benar nikmat yang sangat mahal, bisa tidur dengan tenang nyender sama Allah, begitu loh ya. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi rasulika alladzi arsalta, aku beriman kepada rasul yang kau utus. Ini kata Nabi, kalau sudah baca ini itu sudah jangan zikir yang lain lagi. Oke, itu penutupan. Ya. Maka kadang-kadang saya kalau sudah baca kayak begitu kok istri masih ngajak ngobrol aja, ya. Saya sudah kasih isyarat gitu kan ya. Ini kalau sudah baca gini tandanya udah menjem, jangan diajak ngobrol terus sampai akhirnya mau diajak ngobrol, ya udah saya sautin lagi, terus saya baca doa itu lagi, ya. Masih disautin lagi, ya. Ini udah 2 kali loh nih ngomong, aku udah doa kayak ini penutupan begitu kan ya. Jangan diajak ngobrol lagi. Kenapa? Karena habis ngobrol harus baca doa ini lagi, gitu loh ya. Maksud saya ibu-ibu kalau nanti bapak sudah baca kayak gitu, paham gitu ya. Oh itu isyarat sudah mau merem, jangan diajak ngobrol. Ini yang pertama ya. Lain syakartum artinya apa? La'azidannakum, janji akan ditambah sama Allah, tidak harus bertambah secara nominal, ya. Tetapi ditambah secara rasa, ya. Dan ingat, yang bikin kita senang, bahagia, itu bukan peristiwa yang datang kepada kita, tetapi yang bikin kita senang bahagia apa? Rasa kita ketika membandingkan dengan yang lainnya, itu yang bikin kita tambah bahagia. Dulu dalam satu kajian saya pernah sampaikan ya, kalau saya bikin challenge sebuah tebak-tebakan atau pertanyaan, saya bilang yang bisa menjawab dapat 100.000. Kemudian ibu yang di depan misalnya bisa menjawab, seneng nggak kira-kira Bu dapat 100.000? Seneng ya? Yang bikin seneng apa? Yang bikin seneng apa? 100.000? Enggak, ya enggak. Kenapa? Karena yang nggak bisa jawab saya kasih 1 juta habis itu. Ya. Kira-kira yang menerima 100.000 kecewa nggak?
Kecewa sekali. Waduh, aku jawab cuma 100.000, malah yang nggak jawab dapat 1 juta. Ngerti koyong ini mendingan gak usah jawab. Jadi yang bikin seneng itu bukan 100.000-nya, karena dia membandingkan teman-temannya nggak dapat, gitu kan ya. Cuman dia tuh yang dapat 100.000 gitu. Itu yang bikin dia bahagia, bukan duit 100.000-nya. Karena setelah kemudian saya kasih yang lainnya itu 1 juta, dia jadi kecewa. Kecewanya bukan karena 100.000-nya, karena membandingkan sama yang dapat 1 juta itu ya. Itu yang bikin dia kecewa. Maka jamaah sekalian, yang bikin kita senang itu bukan karena kita dapat uangnya, dapat mobilnya, dapat ininya, punya rumah barunya, tetapi karena membandingkannya. Itu ya. Kecewa dan bahagia bukan tentang peristiwa yang datang, tetapi kecewa dan bahagia tentang mindset kita dan cara membandingkan kita. Maka ketika tepat membandingkannya, jenengan dalam kondisi yang super parah, ya, masuk ke rumah kok kemudian ya didapati ada kehilangan. Loh, ini lauk yang baru tak beli tadi kemana? Oh, ternyata dimakan kucing. Anda mungkin akan kecewa karena itu mau buat oleh-oleh suami. Tapi ketika kemudian membayangkan warga Gaza, warga Sudan, warga Sibolga, warga Tapanuli yang melihat rumahnya hanyut di sungai, itu penderitaan menjadi tidak ada nilainya, menjadi terasa kecil sekali tadi. Maka penting sekali. Inilah lain syakartum lazidanakum, kalau kamu bersyukur nanti ditambah rasanya. Ya. Pernah dengar kisah seorang bapak yang dia pusing, stres karena rumahnya sempit sekali. Tapi di saat yang sama dia juga punya kambing, punya sapi, dan punya ayam. Lalu dia datang minta nasihat kepada seorang kiai. Pak Kiai, rumah saya kok tiap hari saya sumpek banget masuk rumah saya, sempitnya luar biasa. Ya, rumah saya itu kecil sekali, ruang tamunya hanya ukuran 3x2,5. Ya, saya minta solusi Pak Kiai. Kata Pak Kiainya apa? Tolong sapi, kambing, dan ayam kamu taruh di ruang tamu. Ya karena sudah terlanjur minta nasihat, ya malu kan. Akhirnya pulang dilaksanakan. Apa yang terjadi? Waduh, tambah nggak karuan. Sumpahnya, tidur terganggu, ini dan sebagainya. Akhirnya 1 pekan nggak tahan, dia kemudian bilang, Pak Kiai, saya sudah nggak kuat kalau melaksanakan nasihat Anda. Gimana? Ada solusi yang lain? Tolong malam ini atau sore nanti kamu pulang, sapinya dikeluarin dulu. Ya, akhirnya sapinya dikeluarkan, tinggal ayam sama kambingnya. Terasa lega nggak? Lumayan, tapi masih gaduh. Akhirnya seminggu datang lagi, ya, kemudian nanya lagi, Pak Kiai solusinya gimana? Mas, saya masih marah. Kata Pak Kiai, sekarang kambingnya dikeluarkan, gitu ya. Lebih terasa lapang, tambah nyaman. Setelah itu masih tetap kurang nyaman karena ada ayam, ya, sekian ekor. Lalu kemudian minta solusi dan kata Pak Kiainya, sekarang ayamnya coba keluarkan. Setelah itu, ya, dia datanglah Pak Kiainya ketemu, gimana rasanya? Alhamdulillah, jadi lebih lega sekarang rumah saya, gitu loh. Berubah nggak luasnya? Nggak berubah, nggak berubah. Rumahnya tetap segitu luasnya, tapi yang berubah perasaannya. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau Anda punya 100 problem, mau nggak problem itu tinggal 1? Mau nggak? Sama Allah dikasih sakit, udah. Ya. Jenengan kalau udah sakit, semua problem yang lain hilang nggak? Tagihan SPP, anak minta jajan, tapi jenengan di ruang ICU loh ya. Ya. Maka semua masalah selesai, tinggal 1, sakit doang, gitu loh. Itu cara kasih sayang Allah kepada kita. Kan jenengan kalau sudah sakit di ruang ICU nggak mungkin dikejar-kejar debt collector, nggak mungkin sama tetangga disuruh rewang, nggak mungkin kemudian diminta ini, diminta hadir itu, enggak, gitu ya. Maka kadang-kadang cara Allah menyayangi kita dikasih sakit. Udah, saya kalau dari sakit tuh jadwal hilang semua, pikir panitia mau ngomel-ngomel, tablik akbar mau marah-marah, panitianya wes nggak peduli, gitu kan ya. Lawang kita lagi sakit kan, gitu ya. Baik, ini janji yang pertama. Janji yang kedua, ya, Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, ya. Kamu hendaknya ingat aku, fadhkuruni,
adzkurkum, nanti aku akan ingat kamu. Bagaimana ciri orang yang mengingat Allah? Ada dua yang paling utama. Ya, satu, dia mengingat dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan semata-mata karena Allah. Dua, mulutnya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Ya, atau bahasa kita Pak, zikir. Fadzukurni itu berzikirlah dengan menyebut nama. Jamaah dari mata Allah, menyebut nama itu bukti orang cinta, bukti orang rindu. Menyebut nama seseorang bukti bahwa hatinya selalu terpaut, bukti bahwa dia pikirannya tidak pernah lepas. Nah, orang yang punya kualitas semacam ini banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan banyak menyebut nama dia. Dan kalau nama kita disebut, nama kita dipanggil, diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menggambarkan kedekatan. Dan orang kalau punya kedekatan itu berlaku hukum kedekatan. Apa itu kedekatan? Dekat sama dengan mudah, dekat sama dengan gampang, dekat sama dengan persoalan itu akan diselesaikan. Jenengan dekat sama orang kaya, nanti kalau pinjam duit itu gampang. Jenengan dekat sama dokter, kalau sakit nanti diprioritaskan, diperiksa duluan. Jenengan dekat sama polisi, nanti kalau kena tilang itu dibebaskan. Ya, jenengan dekat sama ustadz, sama ulama, nanya dijawab, kan begitu ya. Dekat sama dengan mudah, jauh sama dengan susah. Ya. Jadi kalau jenengan jauh sama seseorang, mau nanya saja nggak berani. Tapi kalau dekat, maka di situ berlaku hukum kemudahan. Dekat dengan birokrat, dengan aparat, nanti akan digampangkan. Tapi kalau jauh nggak punya hubungan, ya dia akan dipersulit. Maka jauh sama dengan dipersulit, dekat sama dengan dipermudah. Nah, orang yang selalu menyebut-nyebut nama ini punya hubungan yang eksklusif. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keuntungan kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Betapa menyakitkan kalau kita dilupakan. Ya, ada seorang santri kami yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diusir sama istrinya jam setengah malam kemarin, ya setengah 11 malam. Dia harus berjalan tidur di emperan toko pinggir jalan, ya, dengan meninggalkan istri anaknya karena alasan ekonomi, dianggap suami nggak berguna, dianggap begitu, dan dia cerita sakitnya luar biasa. Ya, kemudian saya tanya, kamu sudah siapa ikhwan di tempat dia, ya, di daerah Jawa Barat, ya, yang sudah kamu hubungi? Saya sudah nggak ada yang percaya dengan mereka. Mereka jahat begini dan sebagainya. Dalam hati saya, masa sih ikhwan ratusan begitu jahat semuanya, gitu loh, ya, masa nggak ada yang ingat kamu, begitu kan, ya. Jadi memang dilupakan, ya, ditinggalkan itu sangat menyakitkan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasti akan sangat senang pada saat kondisi sendirian seperti itu, tiba-tiba kok ada seorang saudara kita, kawan kita yang mengingat kita, lalu meminta kita datang, kemudian dia membantu segala kebutuhan kita. Maka di sini ada ada satu kaidah, ya, yang Rasulullah katakan, ta'arruf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah dengan cara beribadah kepadanya di saat kamu sedang lapang longgar. Nanti Allah akan ingat kamu ketika kamu sedang mengalami kesempitan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa ini kaidah menjadi penting sekali? Ya, karena orang pada saat sedang jatuh, ini biasanya orang itu kalau sudah jatuh, orang-orang terdekat pada meninggalkan. Ya, jadi dalam 3 hari ini ada 2 ikhwan yang cerita kepada kami tentang bagaimana sakitnya dia dibuang sama istri. Ya,
karena lagi nggak punya duit Pak, Bu. Ya Ustaz, saya tuh nasihati apa saja itu ditolak. Ya saya setengah bercanda ngomong begini, emang orang itu kalau nggak punya duit, nasihat sebijak apapun kayak kentut, begitu, nggak enak didengar, gitu ya. Apalagi kamu sebagai laki-laki, sebagai suami, itu nggak punya nilai jadinya, ya. Jadi memang terasa firman Allah bahwa kekuaman laki-laki itu pada nafkah separuhnya ya selebihnya ada pada kelebihan dan keimanan dan sebagainya. Tapi ya antum harus terima dalam arti begini, memang ya salah satu ujian terberat bagi perempuan adalah ketika menyaksikan suaminya nggak berdaya. Itu ujian keimanan yang luar biasa ya. Nah Bapak Ibu sekalian, intinya begini, betapa menyakitkannya kalau kita ditinggalkan. Makanya ya Rasul mengatakan, beribadahlah kamu kepada Allah atau ingatlah selalu Allah ketika kamu sedang sehat, kaya, lapang, nyaman. Kenapa? Nanti kalau kamu jatuh, kalau kamu sakit, kalau kamu miskin, kalau kamu sedang ditinggalkan manusia, Allah akan ingat kamu. Inilah yang terjadi pada sosok Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan paus. Secara teori sudah tidak ada peluang dan harapan untuk selamat. Ya, tetapi apa yang terjadi, Nabi Yunus punya sifat falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dulunya Nabi Yunus itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tinggal di perut paus itu sampai kiamat. Maksudnya dia akan mati dalam perut paus tadi. Dan salah satu hadisnya menjelaskan begini, ya, ketika Nabi Yunus itu dibawa paus ke dasar lautan, Nabi Yunus terus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ternyata doanya ini tembus sampai ke langit ketujuh, didengar oleh malaikat-malaikat yang ada di arsy. Tapi malaikatnya ngomong begini, ya Rabb, ini suara siapa ya? Kok kami akrab dengan suara ini, tapi kok suaranya agak aneh, tidak seperti pada tempatnya. Ini suara siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu suara hambaku Yunus bin Matta yang berada di dasar lautan dalam perut paus. Oh pantas, kok nggak lazim? Karena kan mana bisa nggak ada makhluk di dasar lautan kan, manusia nggak ada di dasar lautan ya. Kok ini suaranya kayak dalam sekali, ya. Maka malaikat hafal sama suaranya, tapi malaikat merasa aneh dengan keberadaannya. Ya, lalu Allah mengatakan itu suara hambaku Yunus bin Matta yang berada di perut paus di dasar lautan. Maka malaikat kemudian mengatakan apa? Ya Rob, selamatkan dia karena dia hambamu yang tidak pernah berhenti mengingatmu. Ya, nah inilah alasan, salah satu alasan ataupun pola kenapa pertolongan Allah itu kemudian datang kepada Nabi Yunus. Falaula, seandainya bukan karena dulunya itu dia adalah ahli tasbih, ahli dzikir, ahli doa, pasti dia berada di perut ikan paus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dikenal itu merupakan rumus supaya kita dihormati atau diletakkan pada posisi yang tepat. Ya, kalau saya wudhu di masjid umum, ya di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, gitu kan? Ya, kira-kira ada nggak? Oh Ustadz silahkan duluan, gitu, ada nggak? Siapa yang kenal saya, gitu kan? Ya. Saya nggak akan mendapat privilege apa-apa, begitu, nggak akan dipersilahkan. Tapi misalnya, ya Bapak Ibu melihat saya di sini, terus saya mau antri karena nih saya buru-buru mau ngisi, gitu kan? Ya, jenengan walaupun sudah di depan duluan, di belakang antri 4 orang, saya datang, ya bisa dulu aja nggak apa-apa, daripada pengajiannya nanti mundur, begitu kan? Karena sudah dikenal. Bayangkan logika itu kalau kita diingat, dikenal sama Allah, maka kita akan didahulukan, kita akan mendapat privilege yang khusus. Karena apa? Kita selalu diingat. Ya, ini janji Allah, fazkuruni azkurkum.
Maka salah satu penyesalan terbesar penghuni surga nanti adalah ketika dia berlalu dalam hidupnya satu waktu yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah dari mata Allah. Kemudian janji yang ketiga. Nah ini ya. Janji yang ketiga adalah wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji tidak akan menyiksa hambanya selama hambanya itu senantiasa meminta ampun kepada Allah. Yastaghfirun, istighfar. Ya, Allah berjanji kalau istighfar dosanya akan diampuni. Bapak Ibu sekalian, janji yang ketiga ini penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena bukan sekedar kita tidak akan disiksa, tapi buat yang istighfar, Allah sebutkan melalui sunnah Rasulullah SAW tentang banyak sekali faedah, keutamaan, manfaat janji di balik istighfar. Ada 3 orang datang kepada Hasan Al-Basri mengadukan persoalan yang berbeda-beda. Yang satu mengadu jadi pengantin sudah sekian belas tahun kok nggak punya keturunan. Saya minta amalan Pak Kiai. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Itu aja, iya itu aja. Ya, nggak ada yang lain, itu saja. Lalu setelah itu datang pasien, klien kedua. Pak Kiai, ini saya punya problem apa? Saya sebagai petani lagi kondisi paceklik, lagi susah, lagi begini, hasil tanaman tidak sesuai dengan ekspektasi. Amalannya apa? Istighfar, perbanyak istighfar. Ya, maka kemudian dia pulang dengan membawa pesan tadi. Yang ketiga, pengusaha yang bangkrut, ekonominya lagi hancur-hancuran, bisnisnya lagi rusak, dia juga minta amal. Kata Hasan Al-Basri apa? Istighfar. Nah, muridnya Hasan Al-Basri ada di samping kemudian bertanya, Pak Kiai, kok penyakitnya beraneka ragam, problemnya berbeda-beda, kok obatnya sama? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, apakah engkau tidak mendengar firman Allah pada kisah Nabi Nuh alaihissalam? Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan menurunkan air hujan kepada kalian, rezeki dari langit. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan ngasih duit banyak kepada kalian dan Allah akan ngasih keturunan kepada kalian. Ini janji Allah ya melalui lisan Nabi Nuh yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Bahwa 3 hal ini ya janji minimal yang sudah disebutkan, manfaat dari memperbanyak istighfar. Harta akan dicukupkan, panen itu juga akan sesuai harapan, dan yang ketiga kalau belum punya keturunan. Ya, maka jamaah dari mati Allah, bukan sekedar dosa kita diampuni, tetapi apa? Ada manfaat-manfaat yang besar. Bahkan sampai dikatakan apa? Beruntunglah seorang hamba besok dari kiamat ketika mendapati lembaran catatan amalnya kok isinya istighfar yang paling dominan. Ya, maka termasuk amalan istighfar yang paling utama adalah sebelum subuh atau di waktu sahur. Bahkan walaupun Allah sudah menjanjikan siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan, siapa yang minta perlindungan kepadaku aku lindungi, siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampuni, tapi kalau jenengan menghabiskan waktu untuk istighfar itu lebih utama daripada minta-minta yang lain. Ya, bahkan sampai disebutkan siapa yang menyibukkan diri dengan istighfar, aku akan berikan kepadanya lebih baik daripada apa yang dia minta tapi belum disebutkan. Jadi kalau kita bingung minta apa kepada Allah, yang paling penting adalah apa? Minta ampunan tadi. Bapak Ibu dari mata Allah Subhanahu wa taala, maka ini janji yang ketiga. Apapun penyakit Anda, problem Anda, masalah Anda, nomor 1 adalah apa? Istighfar. Ya, jadi begitu kena musibah, begitu kena sesuatu yang tidak menyenangkan, kalimat pertama adalah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Dan Bapak Ibu sekalian, ini satu amalan yang saya minta kita amalkan semuanya. Dosa sebanyak apapun dari pagi sampai malam hari jam 10, sebelum Anda tidur, kalau Anda baca ini 3 kali, semuanya dijamin diampuni sama Allah. Apa itu?
astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Jadi kalau sampai nggak sempat baca doa yang lain, cukup 3 ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih 3 kali. Maka kalau kalimatnya dibaca, semua dosa yang Anda lakukan dari pagi sampai malam sebelum tidur, dosa-dosa kecil ya, bukan dosa korupsi, dosa mencuri, dosa kecil yang remeh-remeh, itu semuanya akan diampuni. Dosa tangan kita nggak sengaja, dosa mata kita, dosa telinga kita mendengar yang nggak baik, melihat yang nggak baik, itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi zikir wajib ya sebelum tidur. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Ya 3 kali ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini janji yang ke-3 ya. Siapa yang selama kalian meminta ampun kepadaku, maka aku tidak akan pernah menyiksa ya. Kemudian janji yang terakhir, yang ke-4 ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan permintaan. Bapak Ibu sekalian ya, doa itu adalah jembatan yang menghubungkan antara satu harapan dengan harapan berikutnya. Kalau orang itu sudah tidak pernah berdoa, itu hidupnya tidak punya harapan. Orang yang hidupnya nggak punya harapan pasti akan tersiksa dan menderita. Ada leluconnya begini ya. Kalau Anda tidak makan, Anda bisa bertahan hidup 7 hari. Kalau Anda tidak minum, Anda masih bisa bertahan hidup 3 hari. Ya. Kalau Anda tidak istirahat sama sekali, Anda masih bisa bertahan hidup 4 hari. Tapi kalau Anda tidak punya harapan, paling bertahan hidup 4 detik. Detik pertama naik ke lantai 10, detik kedua buka jendela, detik ketiga loncat, detik keempat begitu ya. Itu orang yang sudah tidak punya harapan. Maka termasuk dosa besar adalah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang ini berarti tidak punya harapan kepada Allah. Bukti orang punya harapan apa? Berdoa. Dia meminta ya. Maka tadi saya katakan, doa adalah jembatan yang menghubungkan antara satu harapan dengan harapan berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kehidupan kita pasti kita punya harapan, punya keinginan. Ya, kita ini manusia banyak maunya, dan di antara doa yang paling populer, doa yang mencakup semuanya, biasanya meliputi 3 hal. 1, ilmu, 2, rezeki, 3, ibadah yang kita lakukan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang selalu dibaca pada surat apa? Nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya, termasuk kalau kita minum air Zam-Zam, itu kan ada doa khusus yang diajarkan ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa shifaan min kulli da'. Karena memang rotasi atau ritme hidup kita itu nggak jauh-jauh dari minta rezeki yang banyak, terus apa? Minta ilmu yang memberi manfaat ya, dan minta kesehatan ya, sebab ini 3 komponen hidup yang paling dominan. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya ya, seberapa kita punya keyakinan kuat untuk terus meminta kepada Allah? Sebab apa ya? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan untuk mendengar apapun celotehan hambanya. Satu-satunya zat yang tidak pernah bosan untuk menyambut manusia datang ke rumahnya sehari 5 kali, mau dalam keadaan sakit, dalam keadaan capek, dalam keadaan banyak utang, dalam keadaan banyak uang, Allah tidak pernah bosan. Ya, selainnya pasti bosan. Didatangi sehari 5 kali, ibu didatangi sehari 5 kali sama tetangga,
minta ini minta itu, bosen nggak? Kok jenengan tuh sak soleha apapun, sak kaya apapun, pasti bosen kalau apa? Didatangi sama temen baik sekalipun gitu, bestie sekalipun, tapi kalau sehari kok dia datang kepada kita minta duit terus begitu ya, itu pasti apa? Bosen. Suami Anda sekaya apapun, tapi Anda sehari 5 kali minta duit, suami lama-lama muak juga gitu ya. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, mau minta kayak apapun juga nggak cuma 5 kali, sepanjang waktu kok Anda terus meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan. Nah, jamaah sekalian ya, pertanyaannya, seberapa kita punya ketahanan untuk terus meminta? Ya, maka saya ingin jelaskan beberapa rumusan. Pertama, manfaatkan waktu yang paling dekat dengan sholat 5 waktu. Di situ ada beberapa waktu, di antaranya antara azan dan iqamah. Ini waktu yang paling mustajab. Ya, tidak ada dalil khusus tentang doa ba'da sholat seperti apa mustajabnya, tetapi saya tetap sarankan itu digunakan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak memperbanyak doa setelah sholat, ya, kemungkinan besar kecil dia akan menggunakan waktu lain untuk berdoa. Ya, jenengan akan sulit Bu, dalam kondisi masak, dalam kondisi jalan, dalam kondisi kerja, dalam kondisi naik motor, kemudian berdoa khusyuk sampai 10 menit itu sangat sulit sekali. Tapi kalau itu ba'da sholat, itu memungkinkan kita menambah doa kita selesai sholat tadi. Ustaz, gimana dengan pendapat yang mengatakan Rasul itu habis sholat cuma zikir dan wirid, tidak ada doa? Ya, maka kita katakan pendapat Imam Luqayyim seperti itu. Yang dimaksud adalah bukan berdoa selesai salam. Kalau selesai salam adanya adalah wirid. Astagfirullah 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah dan segala, ayat kursi 10, itu wirid. Nah, selesai itu ya ada jeda, baik jedanya dengan sholat ba'diyah ataupun jeda sebentar, kemudian Anda lanjutkan dengan doa. Tapi kalau habis assalamualaikum Robbi zidni ilman, itu enggak adab. Ya, adabnya enggak begitu ya. Allahumma rzuqnal amwal, ya Allah beri aku harta banyak. Ya, itu enggak adab. Adabnya selesai sholat itu adalah wirid terlebih dahulu. Zikir atau wirid, ini yang diajarkan Nabi. Baru setelah zikir wiridnya selesai, Anda tambah sesuka hati Anda untuk berdoa. Dan ini harus banyak dilatih ya. Bapak Ibu begini ya, banyak orang nggak kuat ngobrol sama Allah ya, ngobrol sama tetangga kayak tukang jahit, nggak pernah kehabisan bahan. Ada aja temanya, 2 jam 3 jam itu bisa interaktif gitu. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita seinteraktif itu ngobrol sama Allah sampai 1 jam begitu? Kuat nggak Bu? Ya Allah, itu 2 menit saja sudah banyak yang kehabisan kata-kata. Ya, bahkan ada yang baca istighfarnya aja sambil lipat sajadah dan mukena, gitu kan ya. Nggak betah berlama-lama. Ini ciri-ciri Allah nggak suka sama dia. Kalau Allah suka sama dia, tandanya dia menikmati zikir dan doanya, dia menikmati wiridnya, itu berarti dia akrab, gitu kan ya. Kalau seorang hamba itu akrab dengan akrabnya dekat ya, kalau dia akrab pasti ngobrol berjam-jam betah, ya tidak, merasa sebagai teman dekat ya. Tapi kalau nggak dekat, biasanya kita kehabisan bingung mau ngomong apa ya. Maka cara memaksanya, berlatihnya adalah setelah selesai sholat. Karena di luar itu lebih sulit bagi kita untuk kemudian duduk khusyuk berdoa. Ya, ini pertama. Yang kedua, jangan hanya berhenti dengan doa, tapi ada yang namanya munajat. Apa sih bedanya doa sama munajat? Ya, doa itu seperti yang Nabi ajarkan. Kalau munajat itu seperti rengekan anak kecil kepada orang tuanya. Munajat itu seperti anak kecil yang merayu bapaknya. Bapak ganteng deh, bapak kok sekarang kelihatan tambah baik ya. Ya, sambil dipijiti bapaknya.
Ya setelah selesai Pak, satu pijitan 1.000 loh Pak ya, gitu ya. Tadi udah ada 25 Pak, gitu kan ya. Lalu bapaknya tersenyum dan mengeluarkan uangnya. Itu namanya munajat. Munajat itu merengek, merayu. Bahasanya bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa manja Anda. Dan Allah sangat suka dengan munajat seorang hamba. Dan di antara bentuk munajat, biasanya kita mengungkapkan fakta-fakta atau hal-hal yang secara logis itu agak berat untuk dikabulkan, tetapi Allah Maha Kuasa untuk melakukan semuanya. Contohnya ketika Nabi Zakaria, dia melihat ibunda Maryam di dalam mihrab, kok bisa ya, nggak musim anggur ada buah anggur, nggak musim kurma kok ada buah kurma. Itu kan nggak logis. Mana pintunya tertutup, nggak mungkin ada manusia yang bisa masuk. Tapi ketika Nabi Zakaria bertanya kepada ibunda Maryam, anna laki hada, ini Allah yang ngasih. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Apa kata Nabi Zakaria? Apa kata Allah? Hunalika da'a Zakaria. Disitulah Nabi Zakaria kemudian berdoa. Kenapa? Setelah melihat hal yang tidak masuk akal, hal yang aneh, Nabi Zakaria kemudian baru berdoa, dan berdoa pakai munajat. Ya Allah, aku wis tuwa. Ya, tubuhku sudah lemah, rambutku sudah putih menyala, umurku ini sudah 90 lebih, istriku juga sudah mandul, keriput, tapi aku tetap pengen punya anak ya Allah. Aku tidak akan pernah kecewa ketika meminta kepadamu ya Allah. Nah itu dikabulkan sama Allah. Jadi saat di antara tanda doa dikabulkan ataupun berpeluang dikabulkan adalah jenengan bermunajat dan sambil menyebutkan hal-hal yang secara logika manusia nggak ketemu. Ya, misalnya jenengan ketemu teman lama SD yang waktu di kelas ranking 39. Tapi sekarang kok bisa jadi anggota dewan, begitu loh ya. Sementara jenengan ranking 2, sekarang cuma jual gorengan, gitu loh ya. Terus jenengan doa, ya Allah, wong dia yang ranking 39 saja engkau kasih kayak gitu ya Allah. Apa sulitnya engkau mengkayakan hambamu yang ranking 2 ini ya Allah, gitu loh ya. Itu namanya munajat, gitu kan ya. Nah ini berpeluang lebih besar untuk dikabulkan. Ya, jenengan minta sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi jenengan mengatakan bahwa Allah mampu semuanya. Maka Nabi salah satu cara supaya dikabulkan kalau minta sesuatu, ikuti langkah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa permintaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu minta yang nggak logis. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang sangat besar, yang tidak mungkin ada seorang pun yang bisa memilikinya. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak bisa memilikinya. Tapi ditutup dengan kalimat apa? Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Nah ibu-ibu ya, kalau mau doanya lebih mustajab dikasih kalimat itu. Ya Allah, 10 miliar ya Allah ya. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha memberi. Satu bulan yang lalu saya wawancara dengan beberapa wali santri yang minta keringanan SPP dan uang pangkal. Saya tembak dia dengan kalimat gini, Pak, Bapak pernah berdoa nggak minta duit 1 miliar sama Allah? Kayaknya belum. Kenapa nggak berani? Gimana ya, malu atau nggak pantas lah begitu ya. Bisa nggak Allah ngasih Anda duit 1 miliar? Ya bisa. Kenapa nggak minta? Kenapa mintanya sama manusia? Kenapa mintanya keringanan sama yayasan? Itu kan ya. Kenapa nggak mengetuk pintu Allah dulu? Ya Pak, orang nggak berani minta cuma 2 kemungkinan. 1 nggak kenal, 2 nggak dekat. Wis itu aja ya, cuma 2 kemungkinan itu. 1 nggak kenal, 2 nggak dekat ya. Misalnya ibu-ibu, ini di komplek ini banyak nggak rumah-rumah orang kaya nih, yang rumahnya lantai 2. Dugaan saya dia punya deposit banyak ya, punya mobil, punya ini macam-macam kan, kaya-kaya semua nih ya. Jenengan berani nggak ngetok pintu rumahnya yang terus minta duit
100 juta. Hah? Berani nggak? Kenapa nggak berani? Nggak kenal, begitu ya. Atau kenal tapi nggak dekat, gitu ya. Tapi kalau rumah ini adalah rumah bapakmu, begitu kan? Yang baik hati, anak kenal dia baik hati, dia royal, dia selalu ngasih dan sebagainya, dan duit dia banyak, ya. Terus anak-anak tersayang, Anda butuh 100 juta, berani nggak minta sama bapak? Berani, karena tadi dekat dan kenal, gitu loh ya. Maka seorang hamba yang nggak berani minta sama Allah cuma dua kemungkinannya: satu, nggak kenal; dua, nggak dekat. Kenapa nggak kenal? Nggak pernah mempelajari Asmaul Husna, sifat-sifat Allah itu apa saja. Dia nggak ngerti Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengkabul doa. Itu nggak dipelajari, nggak diulang-ulang. Akhirnya lupa bahwa Allah itu Maha segala-galanya. Ya, kok 1 miliar, kok 10 miliar, 100 miliar pun Allah kasih, gitu kan? Ya. Terus yang kedua, kok nggak dekat? Kenapa nggak dekat? Ciri-ciri orang dekat bagaimana? Ciri-ciri orang dekat ya dia menikmati ibadahnya tadi, seperti kalau kita dekat tadi. Ya, maka di pengajian sebelumnya saya kasih beberapa simulasi ya tentang gimana supaya kita berani berdoa, meminta, nggak bosen-bosen, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian, dua tadi syaratnya, kenal sama dekat. Bagaimana cara kenal dan dekat? Ya, kalau mau kenal, Anda pelajari banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau dekat, ibadahnya kemudian dimaksimalkan. Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah gambaran yang sangat indah. Kalau Anda punya problem, punya masalah, punya utang, numpuk, nggak punya uang, kemudian banyak tanggungan, cicilan dan sebagainya, ya, bayangkan kalau Anda datang ke rumah teman tadi, yang ketika ini teman baik, teman dekat waktu SD, SMP, SMA, dia kaya raya, Anda datang ke rumahnya kemudian mengadu semua persoalan, lalu dia mengatakan jangan khawatir, ya, ini bawa ATM saya, ini nomor PIN-nya. Ya, tadi gimana Bu? Wajah Anda berubah nggak? Berubah. Pertanyaannya yang bikin berubah apa? Kenapa Anda tiba-tiba jadi bahagia? Udah ada duitnya belum? Belum. Kok bisa bahagia? Hah? Karena apa? Karena kita percaya sama omongannya. Begitu loh. Nek jenengan punya problem tadi ya, banyak utang, nggak punya duit, banyak tanggungan, banyak cicilan, sakit dan sebagainya. Terus dengan datang ke rumah temen jenengan yang rumahnya di Gubuk Reot, dia juga miskin, dia kere, terus dengan ngadu, terus dia ngomong, nih bawa ATM-ku, begitu kan? Yang dikasih KTP, begitu loh ya. Kira-kira jenengan komentarnya gimana? Oh, edan kok bareng-bareng, gitu kan ya? Ya. Kenapa Anda nggak bisa senyum? Karena Anda nggak percaya sama omongannya, gitu loh ya. Nah, disinilah Ibnu Qayyim membuat sebuah ilustrasi indah. Kalau ada orang punya problem, punya masalah, punya beban, utang numpuk dan sebagainya, lalu dia mengetuk pintu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia masuk ke dalamnya, berdiri di saf pertama, sholat 2 rakaat mengadu menghadapnya, maka orang itu ketika keluar dari masjid pasti wajahnya berubah. Ya, kalau wajahnya kok tetap sama sebelumnya, kemungkinan tadi nggak ketemu sama tuan rumah, kemungkinan tadi nggak sempat ngobrol, kemungkinan tadi nggak paham apa yang diomongkan. Ya, maka orang yang datang ke masjid, ke rumah Allah, lalu mengadukan semua persoalannya, wajahnya pasti akan berubah begitu keluar, karena tadi dia mendengar janji-janji Allah. Allah menjanjikan, ya nanti akan aku penuhi. Nah, persoalannya jenengan percaya apa enggak? Gitu loh ya. Nek percaya, maka kegembiraan Anda seperti kegembiraan omongan teman jenengan yang ngasih ATM plus PIN-nya, yang bilang ini isinya 50 miliar. Silahkan pakai sesuka hati kamu. Pasti jenengan akan gembira luar biasa. Ngomong itu nggak ada sedihnya sama orang lain. Kartu pintar, gitu kan ya. Ini kartu sakti sudah ada di tangan. Tapi kalau jenengan nggak percaya, ya Anda
nggak bisa ceria. Maka ini soal mindset yang sangat penting, Bapak Ibu yang dimiliki Allah. Janji bahwa ud'uni astajib lakum ini janji yang pasti. Sebagai penutup, saya ingin beri kabar gembira, ya. Ternyata doa yang dijanjikan Allah akan dikabulkan itu pilihannya 3. 1, dikabulkan persis seperti yang kita minta. 2, diganti dengan yang semisal atau lebih baik. 3, disimpan di akhirat dan nanti akan dicairkan di yaumul hisab. Ya, untuk yang pertama pasti kita bahagia karena doa kita terkabul. Untuk yang kedua banyak orang nggak memahami. Untuk yang ketiga banyak orang yang tetap marah, kecewa karena nggak ada wujudnya. Tapi ketahuilah, bagi orang yang beriman yang bisa melihat akhirat dengan mata batinnya tadi, ada satu hadis yang menyebutkan besok di hari kiamat seorang hamba dikejutkan ketika melihat gunungan pahala, lalu dia bertanya, ini apa nih ya Allah? Lalu Allah mengatakan, bukankah kamu pernah berdoa begini begitu dan belum terwujud? Iya, inilah gantinya. Terus ini apa ya Allah? Ini kamu pernah berdoa begini begitu? Iya. Dan gak terwujud? Iya. Ya, inilah gantinya. Maka ketika hamba ini mendengar gunungan pahala itu adalah ganti dari doa yang tidak terkabulkan, dia mengatakan apa? Demi Allah, seandainya aku tahu seperti ini balasan atas doa-doa yang tidak terwujud, aku pengen semua doaku tidak dikabulkan. Ya, pengen dikabulkan apa enggak Bu? Pengen dikabulkan enggak? Ya. Hamba tadi mengatakan kalau aku tahu bahwa seperti ini bentuknya, aku pengen semua doa aku nggak ada yang dikabulkan. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, seringlah minta kepada Allah yang kira-kira mustahil dikabulkan. Ya, bukan karena kita nggak percaya, tapi kita yakin besok akan ditukar. Ya, beranilah Pak Bu, ya Allah 10 miliar ya Allah, gitu ya. Minta ini ya Allah, minta. Kira-kira terkabul nggak itu? Kayaknya enggak deh. Nggak apa-apa, gitu loh. Ya, karena besok kenikmatannya ada pada berdoanya, bukan pada terkabul atau tidak. Aku qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.